Cek. Tes halo, 1, 2, 3. Oh, masuk.
Tes. Halo, selamat sore Ata. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Apa kabar? Baik. Habis ngapain Ata? Habis main sama kucing. Apa? Habis mainan? Sama kucing. Oh, sama kucing. Siapa nama kucingnya? Oh, by the way, selamat tahun baru Ata. Selamat tahun baru Ya. 2022. Iya. Kemarin di mana ngerayain tahun barunya? Aku nonton Spider-Man. Di bioskop sama gini, satu keluarga. Oke, jadi Ata sore ini ketemu lagi sama aku. Udah lama nggak ketemu. Jadi ketemu lagi sore ini. Dan hari ini kita bakal belajar sama-sama kosakata di bahasa Inggris. Jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu sama-sama. Oke? Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Let's get to the topic. Aku share screen ya. Atau sebelumnya kita screenshot dulu ya, atau biar nanti nggak usah screenshot lagi. Boleh minta tolong on cam bentar? Hai Atta, jadi aku screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Minta tolong on cam lagi sekali dulu biar ada biar kelihatan materinya. Oke, bisa ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Kalau mau off cam silakan. Oke, jadi atas sore kali ini kita mau belajar kosakata bahasa Inggris nih. Aku udah rangkum beberapa kosakata bahasa Inggris, nyari di Google juga ini ada kata sifat, ada kata kerjanya juga, ada kata bendanya juga. Itu ada 100 lebih sih, tapi nanti kita nggak bahas semuanya dulu, kita bahas satu-satu paling setengah-setengahnya dulu. Oke, jadi sebelumnya gimana sekolahnya, Tah? Kemarin belajar bahasa Inggrisnya sampai mana? Bahasa Inggris belum. Bahasa Inggris besok Jumat. Gimana? Bahasa Inggrisnya hari Jumat. Oh, bahasa Inggris hari Jumat. Baru masuk kemarin Senin. Terus kemarin yang terakhir sebelum tahun baru berarti ujian aja ya? Iya. Oke. Gimana ujiannya, lancar? Lancar. Syukurlah kalau lancar. Oke, jadi kita pertama mulai di nomor 1 ya, ini dah aku bentukin tabel dan aku kasih warna biar fresh kelihatannya. Oke, yang pertama di tabel pertama itu ada amazing. Ini ada kata amazing. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah. Udah kelihatan bentuk tabel-tabel gitu. Tabelnya udah kelihatan belum, Ata? Belum. Masih PDF. Oh, masih. Bentar-bentar. Aku ulang dulu. Dah. Nah, udah ya. Oke. Oke. Ini tabelnya.
Jadi ada kurang lebih 117 kosakata yang sempat aku rangkum, tapi kita bakal bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu ada kata amazing. Amazing kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu artinya menakjubkan. Tapi bisa juga kita pakai mengartikan itu keajaiban atau bahasa gaulnya itu kayak bilang wow gitu. Itu amazing. Jadi amazing ini termasuk kata sifat kalau di bahasa Inggris. Jadi biasanya orang-orang bilang amazing itu untuk mengungkapkan sesuatu atau misalnya lagi lihat pemandangan yang bagus atau melihat sebuah bangunan yang keren atau yang wow gitu, itu biasanya bilang amazing. Wow, it's amazing, such amazing place gitu misalnya. Such amazing view gitu. Itu yang Ini pertama. kata-kata umumnya bahasa Inggris ya, Kak? Ya, gimana? Ini kata-kata umum bahasa Inggris. Yes, kata umumnya bahasa Inggris. Jadi ini nggak gini kok, nggak terlalu sulit, nggak terlalu susah untuk dipelajarin. Ini yang umum-umum aja kata bahasa Inggrisnya dan cukup sering keluar di kalimat-kalimat bahasa Inggris itu. Dan yang kedua itu ada awesome. Awesome tuh hampir mirip sama amazing. Jadi kalau di bahasa Inggris ini dia arti-arti untuk mengartikan sebuah kata kayak menakjubkan, mengagumkan itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi kayak awesome, amazing, terus wonderful. Nah, yang kayak gitu tuh kata sifatnya hampir-hampir mirip. Jadi harus teliti mau menggunakan yang mana untuk mendeskripsikan apa kayak gitu. Awesome ini artinya mengagumkan kalau di bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu adorable, artinya menarik. Kalau misalnya kata lain dari adorable ini yang sering digunakan atau istilahnya bahasa non formalnya yang nggak baku kayak bahasa gaul gitu, itu eye catching. Jadi adorable ini bisa juga nanti diganti pakai kata eye catching. Jadi kayak warna bajunya bagus nak gitu, kayak langsung tertarik gitu loh. Nah itu bisa kita gunain eye catching, bisa gunain adorable-nya ini. Terus yang keempat ini ada angry. Angry udah pasti tahu dong, Ata, itu pasti marah gitu kan. Ini udah common sih, udah biasa sih di anak-anak SD biasanya angry, sad, happy gitu biasanya kan. Berarti kalau Angry Bird itu berarti burung marah. Iya, burung marah. Itu kan kelihatan kan dari bentuknya sama warnanya, bentuknya kayak gitu. Terus mimik wajah Angry Bird tuh kan kayak gitu. Jadi kayak alisnya tuh kayak gimana ya bilangnya, nyatu gitu ke depan. Terus kayak judes gitu kan burungnya. Kayak namanya Angry Bird gitu. Tapi beda sama yang warna pink kalau nggak salah itu ya, itu yang imut-imut yang lucu gitu. Terus yang kelima ini ada agree. Agree artinya setuju. Kalau misalnya bilang nggak setuju, tinggal tambah don't agree. I don't agree. Atau disagree gitu. Jadi ini agree artinya setuju. Aku mau ke Pante nih. Gimana idenya? Setuju nggak? Do you agree? Gitu saya ditanya. Yes, I agree. Gitu. Yes, I agree. Oke, terus yang keenam itu live. Live itu artinya hidup. Hidup ini kalau Kak, di bahasa Inggris ya. bedanya live sama live itu apa? Nah, ini kalau di bahasa Inggris itu hidup itu ada bisa kita pakai live, bisa kita live. Kalau bedanya live sama live itu, kalau live ini hidup, isi A-nya ini itu artinya hidup, tapi kalau tanpa A dia artinya tinggal gitu. Live ini hidup, kalau dia tanpa A jadinya live aja itu tinggal. Oke, kayak gitu. Terus kalau live dia pakai F bukan pakai V, itu artinya
hidup bagian di kehidupan gitu. Kehidupan artinya. Terus next kita ke nomor 7 itu beautiful. Pasti dong, pasti kita tahu beautiful itu apa, cantik ya. Kalau apa di sinonimnya beautiful atau kata lainnya beautiful kita bisa pakai pretty. Jadi kan ada pretty girl. Yes, itu pretty girl itu cewek cantik gitu. Jadi kata lain dari beautiful itu bisa dipakai pretty. Terus yang nomor 8 ada better, lebih baik. Ya, itu kan jajan better. Nah, kalau makan itu bisa lebih baik. Itu biasanya di iklan TV. Jadi mau hidup lebih baik, makan aja better gitu. Nah, itu better itu tuh artinya lebih baik kayak gitu. Itu better. Terus kalau yang nomor 9 itu big, udah pasti tahu juga dong. Big itu besar. Kata lain dari big juga hug namanya. Tulisannya HUGE, itu hug, besar juga artinya. Lebih besar daripada big. Oke, yang 10 itu blue atau biru. Yang 11 ini sorry ya, ada typo sedikit, seharusnya si C tapi ini kurang C. Jadinya black. Itu black hitam. Terus yang nomor 12 itu brave, berani. Brave, berani. Be brave gitu. Jadi harus berani. Be brave. Ayo be brave gitu, harus berani gitu. Terus kalau yang nomor 13 itu broken, rusak. Broken itu rusak. The glass is broken, gelas itu rusak gitu. Broken heart gitu misalnya. Jadi broken heart, rusak hatinya, patah hati gitu misalnya. Terus broken eye, matanya yang rusak. Terus the book is broken, bukunya rusak gitu. Terus nomor 14 ini ada careful. Careful ya, bukan careful. Careful ya. Careful artinya cermat atau teliti. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu careful itu lebih ke hati-hati. Be careful ya, hati-hati ya gitu. Harus careful, hati-hati gitu. Terus kita lanjut ke atas ini 15 itu clumsy, ceroboh. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngilangin sesuatu gitu, benda berharganya. Misalnya HP-nya dia bisa hilang, kartu-kartunya dia bisa hilang. Aduh kamu tuh ceroboh banget, you're so clumsy gitu. Jadi kayak kamu clumsy banget gitu, ceroboh orangnya. Terus yang nomor 16 itu cheap. Yang nomor 16 itu cheap artinya murah. Biasa kalau mahal itu price. Yes. Cheap and price gitu. Terus yang nomor 17 ini clever. Clever artinya cerdas. Cerdas sama pinter itu beda. Kalau pinter itu smart, kalau cerdas itu clever gitu. Terus selanjutnya yang nomor 18 itu ada after. Sudah tahu dong, after, before itu setelah dan sebelum. After movie, setelah movie, before movie, sebelum movie kayak gitu tuh. Terus ini inside of, di samping. Inside of ini bisa di samping kanan, bisa di samping kiri. Kalau misalnya bilang di samping kanan, lebih tepatnya kita bilang in the right. Kalau di kiri, in the left, kayak gitu. Jadi kalau inside of ini kita bebas bilangnya. Kalau misalnya dia di samping kiri bisa bilang inside of, kalau di samping kanan bisa bilang inside of juga gitu. Kak, bedanya in sama on itu apa, Kak? Kalau in dia di dalam, lebih ke apa ya, lebih ke dalam dia. Kalau on itu biasanya di atas. Jadi misalnya ada buku di atas meja itu on the table. Tapi kalau buku di dalam meja itu dia pakainya in.
Terus ini behind, di belakang. Behind the scene gitu, di belakang layar gitu. Terus on the top, nah ini on the top di atas, on the down di bawah. Terus ini ada right kanan, left kiri. Ini yang harus diingat-ingat juga. Kadang-kadang orang itu suka kebalik, left bisa dibilang kanan, right bisa dibilang kiri gitu. Jadi harus benar-benar ingat kalau misalnya udah right pasti kanan, left kiri. Between di antara. Jadi ada buku di antara ada kursi di antara meja. There is a chair between the tables gitu misalnya. And next ini yang nomor 28 itu ada kata because. Kayaknya ini lumayan sering keluar ya kalau di sebuah pelajaran di kalimat-kalimat itu because itu artinya karena. Biasa kadang-kadang juga sering disingkat jadi cause saja. Tapi yang formalnya itu because karena banyak banget dari sinonim because-nya ini. Terus nomor 29 itu ada kata but, akan tetapi. Not only, tidak hanya. Jadi kayak nggak cuman kamu yang sedih, aku juga sedih. Not only you is sadness, but I'm too gitu misalnya. Terus here di sini artinya di sini gitu. Di come here, datanglah kemari, datanglah ke sini. Here itu artinya di sini. Over there, di sana nunjuknya. Over there. Here di sini, over there di sana. Gitu. Please, ini udah pasti Ata tahu banget nih, please. Please dong, ambilin ini, please dong, ambilin itu, kayak gitu. Please dong, anterin ke sini gitu. Papa, aku mau beli sepeda ya, please Pak, kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya yang nomor 34 itu ada seem. Artinya kelihatannya. It seems like not good gitu. Kelihatannya nggak bagus gitu. Itu. It seems. Terus yang nomor 35 itu ada then, kemudian. And then kemarin kita udah belajar ini loh, yang then kemudian ini waktu pelajaran tentang jam berapa Ata bangun, setelah itu sarapan, setelah itu ngapain-ngapain. Nah, itu kita pakainya then juga di situ waktu itu. Then, next, and then gitu. Kak, Ya? bedanya sim sama look itu apa, Kak? Oh, kalau look itu lihat. Melihat lebih tepatnya. Look itu melihat. Cuman kita bisa gunainnya itu untuk kalimat kelihatannya gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris ini satu kata Indonesia itu di bahasa Inggris bisa bermacam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak ini ada contohnya kelihatannya. It seems like, it's look like gitu. Jadi sama dia sama cuman look ini lebih ke melihat bukan kelihatannya kayak gitu. Gimana? Paham sampai situ? Paham. Oke. Tapi kalau misalnya Ata mau gunain look nggak apa-apa. Cuma nanti ditambahin S. It looks like gitu. Jadi it seems like not good smells kayak gitu. Terus yang kita tadi 35, 36, lanjut ke 36, until. Itu artinya sampai atau hingga. Until next year gitu. Sampai tahun depan. Together bersama. Misalnya nih lagu-lagu zaman dulu sih, Let's Dance Together. Gitu. Ayo kita menari bersama. Gitu. Terus 38 seller, penjual. Biasanya di buku-buku novel yang kejual banyak banget itu ada tulisannya best seller. Nah, gitu. Artinya penjual terbaik. Jadi banyak yang beli gitu. Best seller. Terus buyer ini pembeli juga. Ini buyer yang beli kalau sellernya penjual. Terus 40 ada
amusement. Amusement itu artinya hiburan. Sama kayak entertainment. Tuh, entertainment hiburan. Jadi dunia hiburan, dunia entertainment. Agreement artinya persetujuan. Kalau tadi agree kan setuju aja. Kalau agreement ini dia ada kata imbuhan per dan awalan per dan akhiran an. Jadi ada persetujuan. Oke, part 1, part 3. Part 3 itu yang ini attention, perhatian. Attention please student gitu. Tolong perhatiannya murid-murid gitu. Terus yang 4 itu ada attraction, atraksi. Jadi ada misalnya ada atraksi lumba-lumba. There is a dolphin attraction. Ada lumba-lumba, ada atraksi lumba-lumba. Nomor 45 itu brain. Ini otak. Nah, ini kata benda, bukan kata sifat lagi. Terus yang tadi itu attraction itu kata kerja. Jadi yang melakukan suatu kegiatan. Kalau ini tuh kata benda, brain itu otak kata benda. Study, udah pasti tahu dong kata study itu apa. Study itu belajar. Belajar. Terus nomor 47 ada argument, itu pendapat. Biasanya mungkin di SD belum ya, kalau misalnya ngasih pendapat gitu untuk ke teman-temannya, kalau misalnya setelah selesai belajar atau apapun itu biasanya nama bahasa Inggrisnya pendapat itu argument. Terus yang selanjutnya nomor 48 ini ada knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan. Knowledge pengetahuan. Terus 49 awareness, kepedulian. Jadi big awareness, kepedulian yang besar. Nomor 50 itu science, ilmu pengetahuan. Biasanya IPA gitu. Terus 51 floor, itu lantai. Floor sama floor itu nanti beda. Jadi harus hati-hati juga. Lihat tulisannya, ada yang FLOUR, terus ada juga yang ini FLOUR. Jadi harus teliti sama hati-hati lihatnya. Terus 52 ada chair, kursi. Chair sama sofa, it's different. Itu beda. Jadi sofa ya sofa, kalau chair itu kursi. Nah, terus ada bag. Nomor 53. It's my bag. Ya, it's my bag. Ini tasku. Bag itu tas. 54 book. Ini udah sering banget pasti atau baca buku. 55 field. Ini lapangan. Rice field itu sawah. Artinya. Jadi bisa kayak field football atau football field? Football field. Oh, football field. Iya, lapangan sepak bola. Football field. Kalau sawah rice field. Jadi kan rice itu kan nasi, field itu lapangan. Jadi rice field jadi sawah gitu. Kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia kan emang aneh, cuman memang seperti itu bahasa Inggris. Jadi rice field itu sawah. Terus force itu kekuatan. Nomor 57 ini. Nah, ini udah mulai agak-agak apa ya? Agak-agak susah ya. Bukan susah apa ya bilangnya. Agak-agak tinggi bahasanya. Jadi mungkin nggak terlalu nanti keluar di buku-buku, tapi ini sering banget kadang-kadang kita temuin misalnya di HP gitu lewat gitu ada bacaannya, sering kita lihat-lihat untuk kata-kata kayak ini. Jadi kita bisa belajar nanti biar nanti di setelah naik kelas nanti bisa lebih mantap lagi bahasa Inggrisnya. Terus ini development. Development itu artinya perkembangan dunia. World development. Decision itu keputusan. Discovery itu penemuan.
Jadi kalau misalnya menemukan barang yang baru gitu, itu discovery. Terus berdiskusi atau diskusi itu discussion. Let's discussion together. Ayo kita berdiskusi bersama. Ayo diskusi sama-sama gitu. Comparison itu perbandingan. Comparison itu perbandingan. Terus lanjut ke 62 ada language, bahasa. Perbandingan berarti matematika dong. Enggak juga sih. Jadi kayak misalnya perbandingan gini. Rambutnya dia pendek, rambutnya dia panjang, itu juga perbandingan gitu. Jadi nggak melulu soal matematika, tapi di matematika memang ada kelas perbandingan itu. Emang atau matematika udah dapat perbandingan ya? Udah. Wow. Contohnya ada contohnya apa? Kayak misalnya ini berapa liter, terus ini berapa perbandingannya. Wow. Hebat. Semoga bisa paham sama materi-materi semuanya ya. Matematika lumayan sulit loh. Tapi ini nggak kalah sulit juga di bahasa Inggris. Cuman ya memang matematika hitung-hitung. Kalau bahasa Inggris bisa kosakatanya gampang. Iya. Terus ini kita lanjut ke 62 itu language, ada bahasa. Indonesian language, bahasa Indonesia. English language, bahasa Inggris gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Kita lanjut ke pickpocket. Nah ini artinya copet atau pencuri ya. Misalnya kalau misalnya dibaca itu liquid English apa English liquid? English language. Jadi kalau di bahasa Inggris itu dia kebalik bacanya. Jadi bahasa Inggris, Inggrisnya dulu yang dibaca, baru bahasanya. Buku biru, birunya dulu yang dibaca, baru bukunya. Misalnya, ya buku jatuh ke air. Itu biasanya dipakai untuk ketawa-ketawaan gitu. Jadi blubuk gitu. Terus ini yang nomor 63 itu ada pickpocket. Jadi, nah ini kalau kita terjemahin satu-satu katanya, pertama kita terjemahin pick. Pick ini artinya mengambil atau mengangkut. Kalau pocket ini artinya dompet. Bukan dompet sih, dia sejenis kayak tas kecil ya untuk naruh uang gitu, pocket. Tapi kalau dia dijadiin satu kayak ini, pickpocket, dia artinya copet atau pencuri gitu. Jadi kayak dia istilahnya kan pick itu mengambil, pocket itu dompet. Jadi yang mengambil dompet itu artinya pencuri, pocket, copet gitu, pocket lagi. Terus selanjutnya nomor 64 itu ada religion, agama. Muslims religion, agama Islam. Hindus religion, agama Hindu. Buddha's religion, agama Buddha. And Christian religions, itu agama Kristen. And then number 65 itu ada ring, cincin. Temennya cincin itu ada anting-anting, bahasa Inggrisnya earrings. Earrings. Oh, kira rong. Bukan. Nanti kalau kalung jadinya reng ya. Terus gelang jadinya rang gitu. Enggak, jadi cincin itu ring, kalau di anting-anting namanya earrings. Jadi kalau kalung itu necklace. Terus ini lanjut ke 66, itu ada usage, kegunaan. This book is usage, jadi buku ini kegunaannya untuk bla 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 misalnya. Kalau punishment ini hukuman. Aku harus ngasih punishment nih ke dia karena dia nggak mau belajar gitu. Jadi aku harus ngasih hukuman karena dia nggak mau belajar. Tapi mungkin hukumannya kayak ya harus nggak boleh keluar rumah gitu misalnya. Itu. 67 kita ke 68.
Mana 68 ya? Oh ini. Make, membuat. Ini kata kerja, verb. Make, membuat. Terus nanti bakal ketemu juga kata made, itu membuat juga artinya. Bedanya make itu verb 1, made itu verb 2. Kayak gitu. Past tense makainya made. Kalau yang sekarang bilangnya make. Kalau misalnya dulu-dulu aku pernah buat gini loh, made gitu. Makainya made day. Terus yang nomor 69 itu come, datang. Come to my house. Ayo datang ke rumahku. Give, memberikan. Jadi kalau baca apa? Sabun itu kan ada tuh mereknya Give. Nah, itu memberikan artinya. Memberikan kewangian gitu sabunnya artinya. Jadi namanya Give. Oke, ke 71 ini 71 hand in. Ini memberikan juga. Ini dia sedikit apa ya? Keriuhan di bahasa Inggris. Kesulitan, bukan kesulitan. Istilahnya ada kata baru yang bisa berarti sama gitu. Istilahnya sinonim juga. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia sinonim itu kan kadang-kadang sama ya, jadi satu kata gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris sinonimnya bisa aja dia dua kata. Kayak ini contohnya tadi kan give, memberikan. Ini dua kata, hand in, memberikan juga artinya. Tapi kalau dia dipecah, hand aja itu artinya tangan. Ini tuh artinya dalam. Jadi kalau bisa hand in, dia memberikan gitu. Sinonimnya give. Kalau ini next kita ke 72, nomor 72 itu ada have, memiliki. I have 2 eyes. Saya memiliki 2 mata. Dan have ini juga bisa kita gunain untuk kata harus. Saya harus pergi sekarang. I have to go now. Itu bisa. Jadi bahasa Inggris satu kata bisa bermacam arti di bahasa Indonesianya. Terus nomor 73 itu go. Udah pasti dong tahu. Go. Pokemon Go. Pokemonnya pergi gitu. Go artinya pergi. Terus 74 ya gimana? Nah, say. Say, bacanya say. Say, say. Yang nomor 74 itu say. Kalau say itu say, iya say, iya sis. Iya say, ini harganya segini say gitu. Jadi ini say ya, ada kata e-nya. Mengatakan artinya. Jadi dia mengatakan bahwa dia sakit. He say that he is sick, gitu. Jadi dia mengatakan bahwa dia sakit. Bedanya mengatakan sama membicarakan itu apa? Kalau membicarakan dia talk jadinya. Talk. Ya, talk berbicara. Talk membicarakan. Say berkata, say mengatakan, say juga mengatakan, tapi itu beda verb. Kalau say verb pertama, say verb kedua. Oke, bisa di next? Bisa. Oke, nomor 75 itu ada see, melihat. Look juga artinya melihat. Terus 76, oversee, melihat lebih dalam. Kalau misalnya kan lihat apa ya, misalnya melihat ke dalam air gitu ya, misalnya menyelam. Do you see that? Enggak, aku nggak lihat. Kamu melihatnya? Enggak, aku nggak lihat. Oversee, let's oversee, melihat lebih dalam. Ayo lihat lebih dalam lagi. Terus 77 ini ada type, mengetik. Biasanya di WhatsApp tuh kan ada tuh, kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris, English language di WhatsApp itu kelihatan sedang mengetik, typing gitu kan. Type, ini mengetik.
kalau E-nya diganti O, jadi tipu. Gitu. Typo. Terus 78, work. Itu bekerja. Homework, pekerjaan rumah. 79, take, mengambil. Terus 80 itu keep, menjaga. Keep it warm, jaga kehangatannya. Gitu. Terus nomor 81 itu put, menaruh. Put it on, jadi taruh itu di atas. Put it over there, taruh itu di sana gitu. And next kita ke 82 itu ada X, bukan X ya, X. Jadi A-nya itu dibaca A gitu. X itu bertanya. Terus kebalikannya menjawab itu answer. Nah, cara baca answer-nya ini W-nya nggak dibaca ya. Jadi bukan answer. Answer, nggak dibaca W-nya. Answer gitu. Jadi artinya menjawab. Reply juga menjawab, tapi bisa juga di sini berarti mereply, mengulang dari apa yang dikatakan sebelumnya kayak gitu. Terus nomor 85 itu ada bring, membawa. Membawa payung. Bring the umbrella gitu. 86, look for. Nah ini, look for artinya mencari. Mencari bisa juga kita bahasa Inggrisnya search. Terus nomor 87, wake up. Wake up, bangun. Bangun dari tidur. Bangun dari mimpi. Wake up. Terus nomor 88 ada sell, menjual. Kalau yang tadi kan seller tuh, penjual. Kalau ini sell, menjual. Bukan selly ya, tapi sell. Terus nomor 89 itu ada buy, membeli. 90 itu amuse, menghibur. Nomor 91 itu entertain. Nah, tadi kan itu ada amusement tuh yang sebelum-sebelumnya. Kalau amusement itu kan artinya hiburan. Itu jatuh ke kata benda. Kalau ini kata kerja jadinya. Hilang men-mennya di belakang. Itu jadi kata kerja. Amuse artinya menghibur, entertain artinya menghibur juga sama. Agree artinya menyetujui atau setuju juga sama. Terus ini nomor 93 artinya attempt to, mencoba untuk. Try to juga bisa. Terus nomor 94 ini attack, menyerang. Biasanya kalau di game-game tuh biasanya sering banget nih muncul katanya attack ini. Pasti kalau misalnya gamers itu pasti tahu banget attack itu apa. Defend juga pasti bakal tahu. Defend itu mempertahankan. Pertahankan sesuatu. Entah itu mempertahankan nyawa, mempertahankan benda-benda dan semacamnya. Itu bahasa Inggrisnya defend. Terus 9 itu argue, memberikan pendapat. Kalau tadi kan argumen, itu artinya pendapat. Kalau memberikan pendapat, itu argue. Approve, menyetujui, sama kayak agree tadi. 98, know, mengetahui. Terus 99, aware, itu mengetahui juga, tapi di sini biasanya aware itu digunakan untuk memberitahu bahaya gitu. Jadi biasanya be aware gitu. Jadi kayak hati-hati gitu. Itu biasanya di bahasa Inggris kita menggunakan be aware. Tapi artinya memang mengetahui juga sih. Jadi kayak I aware this. Aku mengetahui itu gitu. Jadi di bahasa Inggris itu ingat satu kata bisa berbagai macam arti kalau di bahasa Indonesia kan.
Makanya jadi kita harus tahu yang mana namanya aware, yang mana namanya careful, yang mana namanya amazing, dan yang mana namanya wonderful. Terus nomor 100 itu learn, belajar. Study juga belajar. Jadi learn itu belajar, study itu juga belajar. Artinya sinonim learn ini adalah study. Stand berdiri, sit duduk, stand up please, sit up please, gitu. Love, mencintai, I love you, sarangi, gitu biasanya kan kalau orang-orang. Jadi love itu mencintai. We love you, I love them, aku mencintai mereka. I love Indonesia. And then number 104 itu read, membaca. Kalau menulis, Ata tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Enggak. Jadi kalau menulis itu bahasa Inggrisnya write. Tulisannya W-R-I-T-E gitu. Kalau mendengar, listen. Listen. Yes, tulisannya listen, tapi kita bacanya tanpa T, listen. Listen. Oke, jadi read itu membaca, write itu menulis, listen itu mendengar. Fight, bertarung. Bertarung, terus ini against itu melawan. Jadi don't against with parents itu. Jadi jangan melawan orang tua. Develop, mengembangkan. Kalau tadi kan development, perkembangan. Perkembangan itu kan kata benda. Kalau develop ini mengembangkan. Artinya kata kerja. Decide, mengambil keputusan. Discover, menemukan. Discuss, berdiskusi. Compare, membandingkan. Speak, nah ini tadi. Nah, speak berbicara. Nah, ini dia. Write, menulis. Speak, berbicara. Talk juga bisa berbicara. Worship. Menulis. Worship itu menyembah. Jadi kayak misalnya menyembah patung gitu. Worship. Install, memasang. Nah, ini biasanya kan kalau di HP itu. Aplikasi. Iya, install aplikasi. Memasang aplikasi gitu jadinya. Install aplikasi. Jadi install itu sebenarnya kita udah sering menggunakan bahasa Inggris, salah satunya yaitu install. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya memasang. Jadi, jangan lupa dong install ini, install TikTok, terus follow TikTokku ya gitu misalnya. Jadi itu install artinya memasang. Use, menggunakan. Di sini juga bisa pakai wear. Bedanya kalau use ini lebih ke ke pelajaran kayak gitu. Jadi I use this book. Kalau wear itu lebih mengkhusus ke pakaian biasanya. Biasanya sering digunakan untuk mengatakan kita pakai baju apa gitu, itu pakai wear. Entah itu baju, entah itu celana, entah itu dasi, itu biasanya pakai wear. Yang melekat di badan kita itu biasanya makainya wear. Tapi kalau use itu yang kita gunakan, tapi dia nggak melekat di tubuh kita. Misalnya, I use this pen to write gitu. Terus kalau punish ini menghukum. Tadi punishment hukuman itu kata benda. Kalau punish ini menghukum itu kata kerja. Oke, sudah habis kosakatanya yang sempat aku cari untuk materi hari ini.
Ya, Kakak mulai belajar bahasa Inggris dari umur berapa? oke. Jadi sambil cerita-cerita ya. Aku belajar bahasa Inggris dari nggak ingat sih itu kapan, tapi dari kecil. Mungkin itu sekitaran dari SD kelas 1 sama TK sih, tapi lebih seringnya ke kelas 1. Dulu aku suka belajar bahasa, entah itu, aku kan dari Bali, jadi aku suka belajar bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tapi pada saat itu aku lebih ke belajarin bahasa Bali dan bahasa Inggris. Nah, kebetulan ibuku kerja di hotel waktu itu, almarhum ibuku kerja di hotel waktu itu, jadi koki dan sering punya teman tamu. Nah, jadi di rumah dulu sering kayak campur-campur gitu bahasanya, maksudnya ngasih apa ya? Kalau misalnya kayak di Jakarta gitu loh, dia mix gitu bahasanya, biar juga kita terbiasa pakai bahasa tahu bahasa Inggris itu gimana. Nah, jadi dari situlah aku belajar bahasa Inggris dan lebih mengkhusus waktu SMP. Tapi mulai-mulai kelas 4 ke atas itu suka banget bahasa Inggris. Jadi kayak pengen tahu aja gitu. Ini bahasa Inggrisnya apa ya? Terus kok bisa ya ini bahasa Inggrisnya tuh gini? Tapi mungkin itu eh, nggak kejawab dulu karena emang belum dapat pelajarannya. Ini kenapa bisa bahasa Inggrisnya ini? Ya udah tahu gitu aja bahasa Inggrisnya. Tapi itu pelajaran nanti bakal didapat udah SMA nanti, SMA sama kuliah biasanya nanti. Jadi kalau misalnya kita masih masuk ke ranah SD sama SMP itu masih awal-awal gitu. Jadi jawabannya sejak kapan aku belajar bahasa Inggris? Sejak kecil SD. Tuh. Ada mau ditanyain lagi? Bukan materi juga nggak apa-apa. Mau sharing-sharing cerita? Mumpung waktunya masih lagi 13 menit. Kenapa orang Bali kebanyakan bisa bahasa Inggris? Kenapa orang Bali kebanyakan bisa bahasa Inggris? Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena Bali itu daerah wisata. Jadi Bali itu kan terkenal sama daerah-daerah pariwisatanya. Jadi dia ada pantai, ada gunung, ada daerah-daerah wisata yang dikunjungi turis. Nah, itu satu wisatawan asing. Itu yang menyebabkan eh, Bali itu jadi daerah pariwisata. Terus banyak karena daerah pariwisata itulah yang menyebabkan apa banyak orang-orang harus bukan dengan terpaksa sih, tapi mungkin ada ya harus dia berkutat dengan bahasa Inggris biar dia tahu bisa ngomong sama bulinya gitu. Terus ada lagi pertanyaannya? Kenapa bahasa Bali kadang ada yang hampir mirip sama bahasa Jawa? Iya. Misalnya cecak gitu-gitu. Yeah. Cak, jalan. Ya, jadi kalau mungkin sejarahnya aku kurang tahu ya, tapi bahasa Bali sama bahasa Jawa itu memang agak mirip. Bahkan ada kosakatanya yang sama, artinya juga sama. Ada juga kosakatanya sama, tapi artinya beda. Mungkin karena ini aku kurang tahu juga ya, tapi mungkin karena dia keturunan dari kerajaan juga. Jadi kerajaan Majapahit kayak gitu. Dulu-dulu kan hampir mirip, hampir gini tuh sama tuh kerajaan Majapahit, bagian Hindu sama bagian Hindu yang Jawa sama yang apa yang Balinya gitu. Makanya dia hampir-hampir mirip. Tapi kalau misalnya sejarah benar-benar sejarahnya aku kurang tahu juga. Takutnya aku salah ngasih jawaban juga, tapi setauku itu sih. Dan emang hampir-hampir mirip, ada beberapa kata-kata di Jawa sama di Bali itu emang hampir-hampir mirip.
atau orang apa? Jawa ya? Iya, Oh, ayah ibunya Jawa. iya. Papaku Betawi. Oh, Betawi. Itu berarti ya, apa makanan ini? Eh makanan khas Betawi? Atau tahu nggak? Eh, apa ya waktu itu ya? Kayak yang digorengnya itu bolak-balik itu loh. Apa? Telur juga digoreng bolak-balik. Enggak, maksudnya pancinya sampai dibalik. Oh, ya, nggak tahu itu apa ya. Kalau misalnya apa ya itu? Berarti itu bukan dari Betawi ya? Jengkol gitu, bukan ya? Aku taunya kalau misalnya Betawi itu ini nggak sih? Apa ya? Yang boneka gede-gede itu Oh, oh iya kerak ondel-ondel. telur. Oh, Kerak kerak telur. telur. Nah, Oh, kerak telur. sama aku sering makan soto Betawi pas kalau ke Jakarta. Oh, atau sekarang di mana, di Surabaya ya? Enggak di Jawa Tengah, Oh Semarang. di oh di Semarang. Semarang itu. Kalau ibunya Ata orang apa? Orang Semarang juga. Oh, orang Semarang. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lagi 9 menit. Berarti tadi udah ngomong 4 menit dong. Iya, lumayan. Tadi udah ngomong 4 menit. Ata biasanya sekolah jam berapa, tak? Biasanya kalau setengah dulu setengah 8 sampai jam 10. Sekarang Oh, setengah 8 sampai jam 11. oh, setengah 8 sampai jam 11. Udah mulai kuliah. Udah mulai sekolah offline di sana? Oh, kalau aku sih niatnya mau habis rapotan besok Sabtu. Oh, berarti udah ya, udah mulai offline ya di sana. Ya, kalau yang SMP udah wajib. Oh, udah wajib. Kalau SD-nya masih gini, boleh datang, boleh enggak. Ya, soalnya kan kayak kalau SD itu kan nanti bakal ada yang dari PJJ. Saya kan kayak gantian-gantian gitu biar Oh gak iya ya. aman. Pakai kloter berarti dia ya, kloter pertama. Sama di sini di Bali juga SD-nya pakai kloter juga. Jadi ada kloter 1 sama kloter 2. Jauh kah sekolahnya dari rumah? Enggak sih, paling cuma 15 menit doang. Kalau macet 20. Berarti sering macet ya di Semarang. Iya, saya banyak yang ke sini. Eh, kalau di Semarang itu ada apa sih, Hatta? Maksudnya kalau misalnya kalau di Bali nih, di Bali kan terkenal sama Pantai Kuta, Pantai Sanur, Gunung Batur yang kayak gitu. Biasanya Kalau di sih Semarang? orang-orang itu tuh pada kayak ke restoran makannya tuh, jadi di Semarang bawah itu ada tempat kayak makanan gitu, tapi kayak temanya itu pantai-pantai gitu, jadi bisa renang gitu. Oh, bisa Oh, Kebanyakan bisa, kebanyakan orang ke situ, sama kadang ke Pantai Marina sama ke Lawang Sewu. atau udah pernah ke sana? Pernah. Cuman katanya katanya kakakku itu, aku belum sampai ke lantai 3-nya sih. Pas di lantai 3-nya kakakku katanya itu panas banget auranya. Soalnya kan habis bekas Belanda kan. Oh, ya. Itu bangunan apa gimana? Bangunan gitu kayak lawangnya, pintunya itu tuh kayak 1.000 gitu, banyak banget. Berarti itu ya yang terkenal di Semarang selain tempat makannya juga. Kapan-kapan Terus kalau di atas itu tuh banyak tempat pariwisata. Tapi karena sekarang ini musim hujan, jarang yang nempatin sih. Kalau di atas itu ada kayak gunung-gunung, terus ada hutan-hutan gitu-gitu. oh, Ini Lawang Sewu tap- kayak gini nih Lawang Sewu.
Nggak kelihatan. Oh, dia kayak gitu. Oh. Berarti itu ya yang jadi daya tarik orang-orang untuk datang ke Semarang. Iya. Oke, kapan-kapan kalau aku main ke Semarang mau ke sana deh. Aku juga Oke, dulu pernah ke Bali. ke Bali. Ah, Kapan? dulu ke pantai Pandawa kalau nggak salah. Oh iya, Pantai Pandawa. Emang terkenal banget. Yang jalannya kelok-kelok. Itu beda. Dulu aku jalan kaki dari hotel. Dari atas? Dari hotel jalan kaki. Ya nggak apa-apa. Olahraga ya. Iya. Jadi ya kapan-kapan kalau misalnya berkesempatan main ke Bali lagi. Ya aku Dulu juga aku ke Balinya itu kalau nggak salah pas kelas 1. 2018 atau 17 lupa. berarti udah kurang lebih udah hampir 5 tahun ya. Iya. Oke. Semoga nanti bisa kembali lagi. Ya. Gimana kemarin diajarin sama teman-temannya kakak? Seru? Bagus-bagus ya, lucu-lucu. Iya. Oke, that's enough. Ada yang mau ditanyain lagi atau? Ah, kakak itu Balinya yang mana? Aku balik Denpasar Karangasem. apa mana? Enggak, aku tuh kemana-mana Ata. Jadi aku lahirnya di Karangasem, balik Karangasem, terus sempat juga tinggal di Klungkung dan sekarang kuliahnya di Denpasar gitu. Jadi keliling. Oh iya, di Semarang juga ada Kampung Pelangi. Kampung Pelangi. Iya, Itu yang gini ya, yang bangunannya warna-warni bukan? iya, Wow, yang kayak di luar negeri kalau nggak salah di Italia. Italia apa Spanyol itu lupa. iya. Mirip itu sih. Kapan-kapan aku mau main ke sana deh kalau ada rezeki. Biasanya Amin. tuh kalau orang-orang kayak mau refreshing gitu ke kayak air terjun ada di Ungaran. Ada juga. Ada. Wow. Ternyata sama juga ya, banyak banyak ada wisatanya. Iya. Oke, kapan-kapan nanti kalau misalnya aku ada ke Semarang, aku minta Ata deh jadi tour guide-ku. Biar temenin kemana-mana gitu. Oh iya, dulu aku waktu pas pulang bareng mamaku, waktu itu sekeluarga itu, aku ke Ungaran, tempatnya tuh Dusun Semilir Bawen. Gimana? Dusun Semilir. Nah, tempatnya kayak gini nih. Itu apa? Kayak 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 bangunan kayak bawang ya bangunannya. Di situ Bentuknya di situ bawang itu bakar. kayak ada payung-payung di atas gitu, itu bisa buat foto-foto. Terus ada kolam renang buat terjun gitu. Terus ada kayak tempat-tempat ada di Jepang gitu loh, kayak tembok Jepang gitu. Terus bisa Ya, naik kuda. banyak ya ternyata di Semarang. Pantai juga ada. Pantai ada. Nanti mau main ke Semarang kalau ada rezeki deh. Terus kalau malam baru itu kebanyakan orang itu tuh main di Simpang 5. Simpang 5. Ya, itu biasanya orang-orang main yang kayak bentuknya itu yang muter-muter itu loh, muter-muter warna-warni. Apa tuh? Kayak bentuknya tuh kayak gini tapi warna-warni. Oh, yang diputar gitu. Yang diputar. Kan melayang di atas itu Iya, sama yeah. nunggu kembang api. Biasanya di taman-taman malam-malam gitu banyak yang jual gitu. Di Bali juga ada. Kembaran.
sekarang di rumah atau sendirian atau sama siapa? Bareng keluarga sih. Gimana? Bareng keluarga. Oh, Di Bali ada oke. Saloka nggak? Apa Saloka? Kayak tempat bermain gitu. Tapi kalau di Eh, Semarang disebutnya Saloka. tempat bermainnya maksudnya tempat bermain apa nih? Kayak misalnya kayak pasar malam gitulah. Oh, em, ada sih beberapa tempat ada. Yang ada gininya, yang ada biang lalanya, kincir anginnya, yang gitu tuh. Ada, cuman di Bali itu jarang dan biasanya sering ada pas kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi misalnya kayak ada Denpasar Festival, terus ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Jadi nggak setiap hari ada itu. Cuman ya ada di Bali. Kak, mau nanya, Ya, kalau pas hari raya Nyepi itu orang-orang yang bukan agama itu boleh nggak keluar? gimana? Kalau bukan Kalau agama. hari raya Nyepi itu kan yang dirayain Hindu kan. Mm-mm, Nah, ya, itu Kak, yang selain Hindu tuh boleh keluar rumah nggak? nggak boleh. Jadi Oh. eh, harus tetap mematuhi peraturan adat. Sama ini memang udah berlaku ke seluruhnya. Bahkan turis-turis asing pun nggak boleh keluar. Kecuali keadaan genting atau keadaan gawat tertentu. Misalnya ada ibu-ibu melahirkan atau ada yang kecelakaan di rumah misalnya atau apa gitu. Pokoknya hal-hal yang genting banget itu baru boleh keluar rumah. Itu pun harus melapor dulu ke yang namanya pecalang gitu. Jadi melapor dulu ke bagian petugas keamanannya, baru kita bisa langsung berangkat ke rumah sakit gitu misalnya. Tapi kalau keluar biasa itu nggak boleh. Kalau Nyepi itu kayak kantor polisi sama hospital tuh buka nggak? Untuk rumah sakit masih buka. Oh. Kalau kantor polisi, kakak belum tahu, tapi kalau misalnya rumah sakit itu buka. Oh. Karena kan eh, nggak tahu nih kejadian. Bahkan hotel pun ada yang buka kalau misalnya nyepi. Cuman dia tidak boleh berkeliaran keluar ke jalan gitu. Tapi kalau aktivitas di dalam hotelnya itu ada gitu. Oh. Udah Kak. Udah. Iya. Ya deh, kapan-kapan kalau misalnya berkesempatan main-main ke Bali, terus nanti juga Nyepi kali ini katanya sih pengumumannya udah mulai ada ogoh-ogoh, bisa nonton ogoh-ogoh gitu. Oke, Ata, thank you so much sudah belajar banyak hari ini. Mungkin materinya belakangan aku kirim, aku perbaiki dulu beberapa karena ada beberapa yang kurang di materinya ini. Jadi bakal aku edit dulu, baru kasih ke Ata. Semangat belajar bahasa Inggrisnya, semoga tetap suka sama bahasa Inggris dan juga bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. See you next time see you next week deh jadinya kalau next week kita latihan lagi, belajar lagi. Mau dong screenshot foto lagi tapi Ata fotonya biar kelihatan full mukanya. Oke. Oke. Yang lagi ya. 1, 2, 3. Mau bergaya juga boleh. 1, 2, 3. Oke, thank you so much Ata. Sudah belajar hari ini. Sebelum kita selesai, kita doa dulu sama-sama. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai.
Doa selesai. Terima kasih atas. Semoga sehat selalu. Semoga lancar sekolahnya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih ya. Ya, dadah.